Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya Primer Fantari dapat kembali menemani aktivitas Anda hari ini dalam program acara Bincang Sehat bersama IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah pemirsa seperti biasa pada hari ini saya tidak sendirian, sudah bersama saya dokter yang mana nantinya akan memberikan penjelasan kepada kita semua terkait salah satu penyakit yang wajib kita ketahui dan wajib kita hindari. Dan ini juga harus diperhatikan khususnya kepada para remaja dan dewasa, para remaja yang beranjak dewasa. Ini akan menjadi edukasi bagi kita semua. Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio Jember 1 TV. Beliau adalah Dr. Muhammad Agus Burhansyah. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Prima. Alhamdulillah sampai hari ini dikasih barokah sehat. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Dokter Burhan ini merupakan pensiunan dokter di salah satu rumah sakit. Sekarang kesibukannya apa dok? Sekarang di rumah saja dan Di rumah hanya saja. praktek swasta aja kalau sore hari. Jadi kalau pagi gini kita lebih banyak ngomong cucu. Wah, tetap ya dok, kesibukan masih ada ya dok, Ada. walaupun sudah pensiun dan tetap Alhamdulillah. berolahraga sepertinya dokter. Iya. Terlihat masih sangat sehat sekali. Ya pemirsa, tema Bincang Sehat bersama IDI kali ini yaitu penyakit menular seksual. Ini langsung saja bisa dijelaskan oleh dokter Burhan. Apa sih dok penyakit menular seksual itu dok? Oke, jadi kalau kita lihat dari temanya adalah penyakit menular seksual. Itu ada dua kata di situ. Ya. Satu penyakit, yang dua menulari seksual. Ya. Ya. Jadi memang penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan akibat hubungan seksual antara dua pasangan, di mana satu pasangannya itu menderita penyakit yang disebabkan oleh penyakit akibat daripada infeksi bakteri ataupun infeksi daripada virus. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan penyakit menular seksual. Jadi mereka itu memang sesuai dengan temanya, ada dua kata di situ, penyakit menular seksual. Jadi penyakit yang disebabkan akibat hubungan seksual. Nah, itu macam-macam atau jenis dari penyakit menular seksual itu ada berapa dokter dan apa saja? Jenisnya banyak ya. Jadi kategori besarnya adalah diakibatkan dari gangguan daripada bakteri, kemudian yang kedua itu adalah dari virus. Jadi di sini kalau kita ketahui yang penyakit-penyakit yang sudah umum biasanya masyarakat sudah paham dan tahu. Ya contohnya saja ya, yang paling dulu zaman dulu ada namanya penyakit Raja Singa. Raja Singa. Atau disebut dengan sifilis. Kemudian GO, gonoro. Nah, itu juga itu. Kemudian yang paling menghebohkan dan sampai sekarang ini masih jadi trending dan itu jadi penelitian dunia adalah penyakit HIV. HIV. Ya, ini yang adalah beberapa contoh penyakit yang populer akibat disebabkan hubungan seksual. Nah, memang masih banyak yang lain, contohnya seperti herpes, kemudian seperti chlamydia, itu adalah beberapa penyakit yang disebabkan akibat hubungan seksual. Ya. Dan di sini kita tahu bahwa hubungan ini antara dua manusia, di mana salah satunya daripada pelakunya adalah orang yang sudah terkena penyakit seksual itu. Jadi di sini menular. Menular seperti itu. Baik, dokter, dari beberapa macam jenis penyakit yang telah disebutkan oleh dokter Burhan barusan, apakah dari penyakit itu juga diidap atau mungkin untuk laki-laki atau perempuan dokter? Ya, jadi memang penyakit itu sebutannya memang umum untuk semua penyakit ya, semua jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Cuman memang yang perlu kita perhatikan di sini adalah gejala-gejalanya. Iya. Jadi dari situ nanti kita akan tahu bahwa gimana sih seorang laki-laki yang menderita penyakit seksual itu, kemudian bagaimana sih perempuan itu gejalanya kalau dia menderita penyakit seksual. Nah ini justru yang harus dipahami oleh masyarakat dan harus sangat diketahui. Di situ gejala-gejala umum yang muncul, nah, memang kadang-kadang ada satu gejala itu bisa mengartikan beberapa penyakit, tapi nanti digabungkan dari beberapa itu dan nanti dilihat dari kronologisnya kita akan mengarah kemana. Ya. Ada kuncinya nanti yang akan menjadi pengambilan diagnosa. Jadi bahwa ini adalah penyakit ini disebabkan oleh ini. Itu tadi pasti goalnya pertanyaannya adalah dengan siapa Anda berhubungan seksual? Dengan pasangan tetap, pasangan resmi atau bukan? Sering berganti pasangan atau hanya
nggak pernah ganti. Nah, gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang akan menentukan. Baik. Ya, itu nanti yang harus kita ketahui. Justru di situ masyarakat harus paham di sana. Nah, Ya. ini nantinya akan dikupas satu persatu ya dokter ya, Ya. terkait penyakit tersebut. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan oleh dokter Burhan yaitu penyakit raja singa atau Ya. penyakit sifilis. Itu bagaimana itu dokter? Penyebabnya seperti apa? Terus kemudian gejala yang muncul itu seperti apa dok? Jadi mungkin kita terangkan dulu secara umum ya, gejala-gejala yang muncul akibat ya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan seksual. Iya. Pasti yang pertama tadi kuncinya adalah keywordsnya adalah hubungan seksual. Hubungan seksual. Ya, kemudian yang kedua dari setelah melakukan hubungan seksual itu akan muncul gejala-gejala. Nah, gejala-gejala ini memang sangat spesifik ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Iya. Yang pertama itu yang pertama adalah kalau dia akan melakukan akan kencing, itu dia akan merasa sakit, merasa nyeri, merasa panas, kemudian mengeluarkan cairan yang tidak seperti biasanya. Atau kalau orang awam mungkin disebut dengan nanah. Kalau pada perempuan itu disebut dengan keputihan. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami, harus diketahui oleh masyarakat bahwa begitu kita selesai melakukan hubungan intim, ya, dengan pasangan kita, kemudian mungkin 2-3 hari atau 1 minggu itu muncul gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, misalnya nyeri pada kencing, kemudian ada gatal-gatal, ada keluar cairan, ada keluar darah, bahkan mungkin di situ itu ada luka di alat kelaminnya, nah di alat vitalnya. Nah, itu kita sudah harus waspada. Nah, di setiap penyakit itu ada yang namanya masa inkubasi. Masing-masing penyakit itu ada batasnya. Jadi artinya masa inkubasi itu pertama kali kita kontak dengan penyakit itu sampai munculnya gejala itu disebut dengan masa inkubasi. Nah, itulah yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi kita harus justru di titik yang perlu kita tekankan sekarang adalah bagaimana masyarakat itu paham dengan gejalanya. Baru nanti di situ mereka setelah mengalami keluhan itu kan pasti bingung. Iya. Ada yang mereka itu tanya sama temennya. Panik ya dok. Nah, Iya. kemudian mencari pertolongan. Pertolongan pun kadang-kadang lucu. Sama-sama mencari pertolongan kepada orang yang nggak jelas, nggak paham juga gitu loh. Nah, ini jadi bingung. Nah, makanya di situ begitu dia pernah kontak melakukan hubungan seksual, kemudian muncul gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari situlah carilah orang yang ahli di situ untuk mendapatkan penjelasan, diagnosa, dan tentunya di situ akan mendapatkan pengobatan. Karena kalau enggak, itu sangat berbahaya. Nah, itu tadi Dokter Dewi. Biasanya kadang orang kan was-was gitu ya dok, kalau ingin memeriksakan hal-hal yang berkaitan dengan organ intim atau vital seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diberikan penjelasan atau edukasi kepada masyarakat atau pemirsa dokter, bagaimana agar mereka atau seorang pasien yang mengalami gejala-gejala tersebut agar tidak malu untuk memeriksakan diri kepada ahlinya gitu. Memang di sini dilema ya sejak dulu. Ini memang keterbukaan masyarakat itu sangat kita butuhkan. Iya. Jadi kalau kita mencari pertolongan, datang kepada ahlinya itu jangan ada yang ditutupi. Ceritakan apa adanya biar diagnosanya nggak salah. Walaupun sebenarnya dari gejala yang muncul dokter itu pasti tahu. Ini pasti ke sana. Nah, tapi karena pasien ini tidak ngaku, ada yang ditutup-tutupi. Jadinya kita bingung. Dokternya bukan nggak tahu sebetulnya. Malah itu tambah dibeten-beten nih dokternya. Kalau saya sih gampang sih kalau saya ya. Kalau saya itu caranya begini. Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau sampai ndak cerita yang benar, malah nanti saya salah mengobati loh. Kalau salah mengobati Anda bisa fatal. Bahkan mungkin akan bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sama-sama tidak ingin. Nah, kalau sudah diancam gitu baru ngaku ya dok, baru ngaku. Mestinya kita sudah mau mencari pertolongan, ingin mendapatkan perawatan. Itu harusnya datang wis bloko suto cerita opo onone gitu loh. Jadi apa adanya ceritakan supaya nanti dokter itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Walaupun sejatinya dari gejala yang muncul itu dokter paham sudah bisa nyegat kalau seperti ini kemungkinannya penyakitnya ini. Kalau keluhannya perdarahan kemungkinan penyakitnya ini sudah dicegat sama dokter itu. Cuman
kan harus pasti. Betul. Nah, kepastian itulah kuncinya adalah keterbukaan daripada pasien itu sendiri. Jangan ditutupi. Ya wis ngomong aja. Iya, Dok, kemarin saya itu baru beli jajan di sana. Ngono loh. Gak apa-apa itu. Itu dia. Nah, kalau mungkin tidak ingin merasakan gejala-gejala seperti itu, ada kalanya harus memperhatikan pencegahan ya, Dok ya. Nah, itu upaya pencegahan seperti apa, Dokter, yang harus diperhatikan oleh masyarakat atau pemirsa, Dok? Khusus dari penyakit ini. Iya. Khusus dari penyakit ini kan sudah jelas katakannya. Penyakit menular seksual. Kuncinya adalah di seksualnya. Ya kalau kita masih belum punya pasangan, ya jangan lakukan itu. Ojo coba tuh udah janang jopo gitu loh. Karena kita juga tidak tahu ya, Dok, kebersihan. Kedua juga begitu. Kalaupun kita punya pasangan, yang perlu kita ingatkan adalah jangan kita sering berganti pasangan. Itu nggak bisa. Nah, itu di sanalah nanti dilemanya. Jadi pencegahannya itu sebetulnya jelas. Dari tagline-nya itu jelas, penyakit menular seksual. Supaya tidak masuk ke sana, ya jangan melakukan hubungan seksual. Kalau kepingin melakukan hubungan seksual, ya yang aman. Yang aman dengan apa? Dengan pasangan sahnya. Selesai. Kalau hal-hal lain yang harus diperhatikan, Dokter, mungkin untuk menjaga kebersihan atau bagaimana itu, Dok, gimana, Dok? Yes, jadi memang adalah kita terutama memang dua-duanya ya, tapi nanti lebih banyak yang perlu kita perhatikan juga di wanita. Karena wanita kan ada siklus bulanan yang namanya menstruasi. Pada saat-saat itu ada perubahan hormon, ada perubahan di dalam struktur tubuhnya, kemudian perubahan biologisnya. Di situ banyak kita perlu perhatikan. Yang jelas memang bagaimana kita bisa melakukan pembersihan alat vital kita, menjaga itu. Ya dari standar sajalah, misalnya mungkin ya kalau kita itu mandi betul-betul bagaimana kita bisa membersihkan alat vital kita dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau kita kepingin lebih, ada yang namanya rendam duduk atau toiletisasi daripada alat vital kita, baik laki-laki ataupun perempuan, itu bisa dilakukan. Dan itu sekarang itu bukan sesuatu yang aneh melakukan itu. Itu sama dengan sikat gigi kita setiap hari. Harus itu dilakukan karena nggak bisa. Nah, disitulah sumber kita bagaimana kita bisa mencegah hal-hal yang harus tidak mungkin terjadi berikutnya. Nah, Dokter, banyak dari masyarakat juga yang kadang itu tidak betah ya, Dok ya, untuk tidak jajan seperti itu, Dok, karena mungkin sang istri sedang menstruasi tadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Burhan. Nah, ini idealnya, Dok, ketika seorang perempuan sedang menstruasi, apakah diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim, Dokter? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut ya, Dok. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.